Bagi dunia MotoGP, nomor balap tidak sekadar angka, ia membawa makna, identitas, dan kadang mistik tersendiri. Di antara tradisi paling menarik adalah pilihan beberapa juara dunia untuk menolak memakai nomor 1 setelah meraih gelar. Dan kini rumor berhembus bahwa Marc Marquez, yang telah lama setia dengan angka 93, bisa dipaksa memakai nomor 1 kalau ia juara dunia di 2025. Apa latar belakang tradisi ini? Siapa saja yang pernah menolak nomor 1? Dan apa maknanya bagi Marquez? Berikut ulasan mendalamnya. Sejarah, juara yang menolak tanda supremasi. Dalam catatan sejarah Grand Prix MotoGP, terdapat setidaknya 6 pembalap yang sejak jadi juara dunia menolak penggunaan nomor 1. Mereka lebih memilih tetap memakai nomor favorit atau nomor yang sudah melekat sebagai identitas, meskipun secara regulasi mereka memiliki hak untuk memakai nomor 1. Beberapa di antaranya: Barry Shane, juara IP 500.976 dan 1977. Ia tetap memakai nomor 7 sepanjang karirnya dan menolak mengenakan nomor 1 meskipun diundurkan untuk menjadi juara dunia. Bola.net 1. Valentino Rossi, sepanjang karirnya, The Doctor setia pada nomor 46 yang awalnya diadopsi dari ayahnya, Graziano Rossi. Dia menolak nomor 1 meskipun memiliki peluang untuk mengenakannya. Jorge Lorenzo, Joan Mir, Fabio Quartararo juga tercatat sebagai pembalap yang tak tertarik mengganti nomor khas mereka meski status mereka sebagai juara memberi hak tersebut. Marc Marquez sendiri selama ini konsisten menolak nomor 1 dan tetap mempertahankan nomor 93 sebagai identitasnya sejak awal karir. Salah satu alasan kuat di balik penolakan itu adalah keberadaan kutukan nomor 1. Sejak sekitar 1999, banyak pengamat menyebut bahwa pembalap yang mengenakan nomor 1 gagal mempertahankan gelarnya pada musim berikutnya. Hanya satu pembalap yang berhasil mematahkan kutukan itu, Pecco Bagnaia, yang memenangkan MotoGP 2023 saat mengenakan nomor 1. Alih-alih nomor lamanya, 63. Dengan sejarah itu, sikap para juara tersebut tak bisa dipandang sepele. Ia menyimpan makna simbolis dan psikologis yang mendalam. Rumor, Marquez dipaksa memakai nomor 1 di 2026. Bola panas rumor kini mengarah ke Marc Marquez. Seiring cabang regulasi baru yang dikabarkan akan diadopsi oleh Liberty Media, Dorna, penyelenggara, juara dunia MotoGP musim berjalan kemungkinan akan diwajibkan memakai nomor 1 di musim berikutnya. Rumor ini memicu reaksi. Apakah Marquez akan tunduk pada regulasi baru ini atau tetap mempertahankan nomor 93 sebagai simbol personal dan konsistensinya? Beberapa poin penting dari rumor ini. Dulu opsional, kini mungkin wajib. Sebelumnya, pembalap juara dunia terbebas memilih apakah akan mengenakan nomor 1 atau tetap memakai nomor khasnya. Namun laporan Motosprint menyebut bahwa Liberty Media sedang memfinalisasi regulasi yang mewajibkan pemakaian nomor 1 oleh juara bertahan. Bola.net, I4. Reaksi fans komunitas MotoGP. Banyak penggemar yang mempertanyakan keputusan ini, terutama karena apa yang nomor balap bisa berarti secara identitas dan tradisi pribadi. Konflik identitas Marquez. Bagi Marquez, angka 93 bukan sekadar angka, ia sudah menjadi identitasnya. Ia pernah menegaskan bahwa bahkan memiliki kesempatan memakai nomor 1, ia tetap memilih 93. Jika regulasi tersebut benar-benar diterapkan,
maka Marquez akan bergabung dalam daftar juara yang dipaksa menggunakan nomor yang sebelumnya mereka tolak. Apakah itu akan memaksa perubahan identitas, ataukah ia akan mencari celah agar tetap memakai 93? Makna konsekuensi lebih dari sekadar nomor. Nomor balap di MotoGP punya makna psikologis, simbolik, dan identitas. Berikut beberapa dampak potensial. 1. Identitas branding pribadi. Marquez sudah sangat identik dengan nomor 93. Merchandise, penggemar, identitas media, semuanya melekat dengan angka itu. Mengganti nomor bisa memunculkan ketidaksesuaian identitas. 2. Tekanan psikologis kutukan. Jika ia mengenakan nomor 1, ia akan menghadapi beban sejarah. Apakah akan mampu mempertahankan gelar? Kutukan nomor 1 akan muncul sebagai bayang-bayang. 3. Reaksi dalam komunitas media. Pergeseran dari kebiasaan bisa jadi sorotan besar di media, penggemar, dan sponsor. Apalagi jika performanya di musim berikutnya tidak konsisten. 4. Regulasi versus kebebasan pembalap. Apakah seorang juara harus dipaksa mengikuti aturan nomor meski itu menabrak preferensi identitas? Inilah pertentangan antara regulasi olahraga dan kebebasan pribadi atlet. Kesimpulan, tradisi, identitas, dan pergulatan di masa depan. Tradisi menolak memakai nomor 1 telah menjadi bagian unik dari sejarah MotoGP, sebuah simbol bahwa kemenangan bukan satu-satunya hal penting, tetapi bagaimana seorang pembalap memilih membangun identitas. Kini, dengan rumornya regulasi baru yang memaksa juara memakai nomor 1, kisah Marquez akan menjadi bab yang menarik dalam sejarah. Akankah ia menyerah terhadap regulasi baru? Atau apakah ia akan mempertahankan nomor 93 dengan segala konsekuensinya? Kita tunggu saja bagaimana keputusan akhirnya dan apa dampaknya terhadap identitas dan karir Marc Marquez. Kalau kamu mau, saya bisa susun versi berita 800-900 kata lengkap dengan kutipan langsung Marquez atau komentarnya ketika diberitahu rumor ini, lalu prediksi bagaimana hal itu bisa memengaruhi musim 2026. Alex Marquez menyesal sarankan sang kakak. Kalau bisa putar waktu, mungkin saya tak akan bilang itu. Drama di balik keputusan Marc Marquez pindah ke Ducati lewat tim satelit Gresini ternyata menyimpan kisah emosional yang tidak semua orang tahu. Dalam sebuah pengakuan mengejutkan, Alex Marquez, adik sekaligus rivalnya di klasemen MotoGP, mengungkapkan penyesalan karena pernah menyarankan sang kakak untuk meninggalkan Honda dan bergabung ke Gresini Ducati. Kini kenyataan menunjukkan betapa besar dampak keputusan itu, baik bagi Marc maupun Alex sendiri. Dari masa kelam ke keputusan besar. Setelah 4 musim yang penuh gejolak bersama Repsol Honda, performa Marc Marquez dianggap stagnan. Mesin Honda RC213V pernah menjadi kutukan dalam beberapa musim terakhir, membuat Marc kesulitan konsisten di posisi papan atas. Di tengah tekanan dan ketidakpastian masa depan, muncul nasihat dari Alex yang akhirnya mengubah jalannya karir Marc. Alex mengusulkan agar Marc mencoba Ducati melalui tim Gresini sebagai titik balik. Keputusan itu diambil Marc, bahkan rela membela Gresini tanpa digaji, demi membuktikan apakah ia masih kompetitif. Hasilnya luar biasa. Marc berhasil menyudahi musim 2024 dengan finish di posisi ketiga di klasemen meskipun menggunakan spesifikasi motor yang tidak sepenuhnya baru. Prestasi itu kemudian membuka jalan bagi promosi ke tim pabrikan Ducati pada 2025. Penyesalan yang tulus. Namun kini, Alex mengaku bahwa sarannya itu punya konsekuensi emosional yang tak ia duga. Dalam obrolan ringan, ia menyebut bahwa selepas salah satu balapan musim ini, di mana Alex finish kedua, ia pernah berkata kepada Marc,
Mengapa aku memberimu nasihat itu? Andai bisa memutar waktu, mungkin aku takkan bilang apapun. Alex menyadari bahwa dengan mendorong Mark ke Ducati, ia sekaligus menciptakan rival sekelas kakaknya sendiri. Kini, Mark memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan dominasi yang sulit dibendung, sementara Alex berada di posisi kedua, tersisih oleh dampak keputusan itu sendiri. Tidak ada dendam, tapi kesadaran timbal balik. Meski keduanya kini bersaing ketat, hubungan antara Mark dan Alex tidak memburuk, sebaliknya malah makin erat. Mark menyatakan bahwa persaingan di lintasan tidak mengusik ikatan persaudaraan mereka. Ia mengaku bangga bisa berada sejajar dengan adiknya dalam posisi 1-2 di klasemen. Alex pun menyambut sikap tersebut dengan lapang dada. Meski menyadari kekalahan berdampak dari keputusan yang pernah dibuatnya, ia tak menyimpan dendam. Bahkan, dalam nada bercanda, Alex mengatakan bahwa jika Mark tetap di Honda, mungkin posisi dia yang kini memimpin klasemen. Tantangan dan tekanan Gresini. Keputusan Mark untuk membela Gresini bukan tanpa risiko. Di era itu, Mark bahkan membalap gratis, tanpa mendapatkan bayaran dari tim, sebagai bentuk komitmen atas saran Alex. Pengorbanan itu membawa tekanan tambahan. Mark harus membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kepercayaan dan bahwa langkah beralih itu bukan kesalahan. Ia menyebut balapan gratis di Gresini justru memberikan tekanan tersendiri, karena segala hasil akan menjadi tolok ukur apakah keputusan tersebut benar atau tidak. Ketika Mark berhasil tampil kompetitif dan meraih hasil positif, rencana promosi ke tim pabrikan menjadi nyata. Namun di sisi lain, Alex sendiri harus menghadapi kenyataan bahwa rival yang dulu ia dorong sekarang berada selangkah di depan. Implikasi di musim MotoGP 2025. Kini di musim 2025, Mark memimpin klasemen dengan keunggulan signifikan atas adiknya. Posisi 1-2 yang mereka duduki bukan hanya kebetulan, melainkan konsekuensi dari keputusan besar masa lalu. Alex, di sisi lain, menghadapi dilema emosional, perjuangan untuk mengejar gelar sekaligus menerima bahwa keputusan yang pernah ia ajukan telah membuat jalannya makin sulit. Tapi ini juga menunjukkan bahwa hubungan kakak beradik bisa tetap harmonis di tengah rivalitas tinggi. Bagi Mark, transisi dari Honda, tim yang begitu lama menjadi rumahnya, ke Ducati melalui Gresini justru menjadi titik balik yang membawa kembali performa gemilang. Dan bagi Alex, penyesalan itu justru menjadi pengakuan akan tanggung jawab moral atas keputusan untuk saudara sendiri. Sementara itu, Marc Marquez kini sedang menikmati masa keemasannya lagi. Musim MotoGP 2025 menjadi bukti kebangkitan sang baby alien setelah bertahun-tahun dihantam cedera, kritik, hingga keraguan publik. Kemenangan demi kemenangan ia sabet bersama Ducati, menjadikannya pemuncak klasemen yang nyaris mustahil digoyang. Namun, di tengah pujian mengalir deras, terutama dari sosok penting Ducati, Gigi Dall'Igna, ada satu bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Insiden legendaris dengan Valentino Rossi di Sepang 2015. Dua hal ini, kejayaan masa kini dan kontroversi masa lalu, membentuk potret lengkap Marc Marquez, raja yang disegani sekaligus figur paling kontroversial yang pernah hadir di MotoGP. Dall'Igna, raja yang tak terbantahkan. Di San Marino, Marquez sempat menjadi bahan tertawaan publik ketika ia terjatuh di sprint race. Fans garis keras Valentino Rossi bahkan menyorakinya, seakan ingin membalas dendam lama. Namun, apa yang terjadi sehari setelahnya sungguh luar biasa. Marc bangkit dan memenangi balapan utama dengan cara dominan, meninggalkan Marco Bezzecchi di belakang. Gigi Dall'Igna, otak besar di balik kejayaan Ducati, tak ragu menyebut Marquez sebagai raja yang tak terbantahkan di 2025. Menurutnya, kemenangan di Misano bukanlah keberuntungan,
melainkan bukti kualitas juara sejati, mampu jatuh, ditertawakan, lalu bangkit dengan cara paling mematikan, menang di kandang rival. Mark memberi arti baru bagi kata juara. Dia bisa jatuh, bisa gagal, tapi tidak pernah patah. Itu perbedaan antara pembalap besar dan pembalap biasa, puji Dal Inya.